Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas ganjil angkatan 2024 Teknik Informatika. Adapun kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Talia Dwi Puspitayu dan 3 orang rekan saya yaitu Diva Pratiwi Sarmudin, Kahar Munajat, dan juga Muhammad Albiansa Kaisar Porosi. Nah, pada tugas kali ini, kami mengembangkan sebuah website yang mana kami namakan Minifin. Adapun latar belakang dari pengembangan website ini adalah kondisi sekarang yang mana pengelolaan keuangan pribadi sangatlah penting, namun banyak mahasiswa dan juga masyarakat umum yang belum mencatat pengeluaran secara rutin. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti pencatatan keuangan yang terlalu kompleks serta pencatatan manual yang tidak konsisten sehingga mudah terlupakan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah website yang kami namakan Minifin sebagai aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang mampu membantu pengguna mencatat dan memantau pengeluaran harian secara mudah dan juga terstruktur. Adapun tujuan dari pengembangan website Minifin ini adalah untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola pengeluaran harian dengan cara yang sederhana, cepat, dan juga mudah dipahami. Melalui pencatatan yang terstruktur serta penyajian ringkasan dan laporan pengeluaran, Minifin bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pola keuangan pribadi sehingga mereka dapat mengontrol pengeluaran dan mengelola keuangan dengan lebih bijak. Selanjutnya kita masuk pada gambaran singkat dari website Minifin ini. Sedikit informasi bahwa selanjutnya nanti website ini akan didemokan oleh rekan saya. Namun di sini kita bahas dulu gambaran singkat dari website yang kami kembangkan ini. Nah, Minifin ini merupakan website pencatatan keuangan sederhana yang berbasis web. Website ini memungkinkan pengguna mencatat pengeluaran harian secara mudah dan struktur. Tersedia fitur kategori untuk mengelompokkan pengeluaran sesuai jenisnya. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan saya sepertinya. Itu dia, di situ kita dapat memasukkan jumlah pengeluaran dan juga kategori dari jenis pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatur tanggal dan waktu transaksi itu terjadi. Dan juga setiap data pengeluaran disimpan dalam bentuk riwayat historik yang dapat diakses kembali. Minifin juga menampilkan ringkasan dan laporan pengeluaran secara bulanan untuk membantu pengguna memahami pola keuangan. Dapat dilihat juga pada gambar, di situ ada laporan pengeluaran bulanan. Mungkin itu saja untuk gambaran singkat dari website yang kelompok kami kembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan NIM S1S124031. Di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya lagi, yaitu pada bagian Human Computation Interaction atau HCI. Human Computer Interaction ini adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dan sistem komputer dengan tujuan untuk merancang sistem yang mudah digunakan, mudah dipahami, dan nyaman bagi pengguna. Human Computer Interaction ini menekankan perancangan antarmuka dan alur penggunaan yang intuitif, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem tanpa memerlukan tutorial khusus. Pada web pencatatan keuangan dan tamuan wishlist ini atau Minifin ini, dia itu penerapan human computer interaction-nya itu dia menjadi sangat krusial karena sistem berhubung langsung dengan kondisi finansial pribadi pengguna. Nah, oleh karena itu, desain interaksi tidak hanya harus fungsional, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis pengguna. Web ini dirancang untuk membantu pengguna lebih sadar dan waspada terhadap keuangan, tanpa menimbulkan rasa tertekan, takut, atau stres akibat informasi keuangan yang ditampilkan. Human Computer Interaction, web pencatatan keuangan dan tabungan wishlist ini berfungsi sebagai pendekatan perancangan yang memastikan sistem mudah digunakan, informatif, dan memberikan pengalaman interaksi yang menenangkan, sehingga pengguna dapat mengelola keuangan secara berkelanjutan. Dan kita lanjut lagi pada bagian ini. Human Computer Interaction pada Minifan, di mana yang pertama itu untuk pengguna web. Web ini kami buat ditujukan untuk pengguna individu yang ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menabung untuk mewujudkan wishlist pribadi. Nah, pengguna berasal dari latar belakang umum dan tidak diasumsikan memiliki pengetahuan khusus di bidang keuangan. Sehingga desain yang kami buat ini dia desain interaksi dibuat mudah dipahami oleh pengguna orang awam. Gitu. Kemudian yang kedua ada alur penggunaan web. Untuk alur penggunaan web, kami merancang sesederhana mungkin
Jadi saat pengguna membuka web, pengguna itu langsung masuk ke halaman utama tanpa proses yang rumit. Dari halaman utama tersebut, pengguna dapat langsung melakukan penambahan historik keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran nanti. Jadi alur ini kami buat mudah untuk supaya nanti penggunanya itu dapat mencatat keuangan dengan cepat dan tidak merasa terbebani setiap kali menggunakan web. Jadi ketika mereka akan memasukkan pengeluaran mereka atau pemasukan mereka, mereka tidak merasa susah dan merasa ribet, jadi yang membuat malas. Tuh, kemudian ada 3 fitur tambahan. Web ini menyediakan fitur tambahan untuk mendukung pemahaman keuangan pengguna tanpa membuat sistem menjadi rumit. Fitur tersebut meliputi pengelompokan pengeluaran berdasarkan kategori, kayak misalnya seperti kebutuhan harian, hiburan, tabungan, serta riwayat keuangan bulanan yang menampilkan ringkasan pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Seluruh fitur yang kami rancang ini dia tetap selaras dengan tujuan utama, yaitu pencatatan keuangan pribadi. Kemudian yang terakhir itu ada penerapan prinsip human computer interaction, di mana untuk penerapan prinsip human computer interaction ini difokuskan pada kenyamanan dan kemudahan interaksi pengguna. Informasi keuangan disajikan secara sederhana dan informatif tanpa peringatan berlebihan, sehingga pengguna tetap menyadari potensi pengeluaran berlebih tanpa merasa tertekan nanti. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran finansial sekaligus menciptakan pengalaman penggunaan yang nyaman dan mudah dipahami oleh user nanti. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-temannya atau Bu dosen tentang prototype atau demo dari platform yang kita buat. Jadi di sini platform yang kita buat itu kita memang mengutamakan di kemudahan akses dari pengguna, ya simplicity lah. Jadi di sini tuh penggunaannya dari pengguna login ini sudah termasuk halaman utama nih. Itu pengguna tinggal langsung masukkan historik keuangan begitu. Misal kalau ada baru beli makanan atau minuman gitu. Jadi tinggal buka aplikasi, one tap saja langsung masuk ke sini, langsung input data, tidak perlu login, tidak perlu masuk ke page-page lagi. Jadi halaman utama itu sudah diatur memang untuk input data gitu. Jadi misal kita ada beli misal nasi goreng, gorengnya harganya 20.000 lah, mungkin kemahalan. Ya kita misalnya 20.000, ini bisa kalian pilih juga kategorinya. Oke, misalnya jadi nasi goreng ya. Ini tanggalnya. Kalau di sini defaultnya dia ngikut tanggal dari pengguna membuka platform, jadi ini tanggalnya otomatis. Cuma kalau misalnya pengguna mau masukkan pengeluaran di tanggal-tanggal sebelumnya itu bisa-bisa juga. Di sini di sebelah kiri itu ada untuk atur tanggal menurut bulan, tahun, hari. Nah ini yang angka di samping ini jamnya. Jadi ini untuk geser jam. Ini bisa kalian lihat, bisa di scroll juga. Jadi misal ini kita mau masukkan misal jam 8 tuh ada beli nasi goreng ya, tuh. Nah, bisa diatur seperti ini. Oke. Tanggalnya mungkin kita bisa ikut sama saja tanggal 9 ya. Nah, kalau dirasa sudah terisi semua seperti ini, sudah jelas, tinggal tekan aja save expense. Nah, di sini dia tuh akan masuk di data hari ini ya. Ini 26/01 tanggal 9. Kita bisa lihat itu caranya, tinggal kita klik saja di sini, bisa klik di depan. Nah ini ada masuk nasi goreng ya. Jadi diurutkan juga per jam dari hari tersebut ya. Jadi bisa dilihat berarti jam 5 tadi ini ada electricity bill, ini jam 8 ada nasi goreng, ini jam 9 ada beli baju online shop, jam 10 ada pergi ke klinik gitu. Untuk data yang kita tampilkan di sini ini kan masih data mingguan ya. Ini kalian bisa lihat ini di sini titik hari pertama, ini 1 hari sebelumnya, ini 3 hari sebelumnya, 4, 5, 6, 7, ini sampai 7 hari saja di sini. Untuk penyimpanan data dalam jangka panjang, tidak mungkin dong kita mau lihat grafiknya tuh dalam grafik sekecil ini nih. Di sini ada page kedua juga untuk historik bulanan ya. Jadi di sini kita bisa lihat juga pengeluaran per tanggal dari
1 bulan gitu. Ini kan baru sampai tanggal 9 saja ya, bulan Januari, makanya masih sedikit. Tapi misal kalau sudah 1 bulan full, tampilannya itu akan seperti ini tuh. Jadi kita bisa lihat pengeluaran paling tinggi itu pengeluaran paling tinggi itu di hari apa. Nah, ini yang paling rendah juga di hari apa. Terus kita bisa cek-cek juga sendiri, misal kalau di tanggal 17 ini kenapa dia rendah sekali. Jadi kalian klik saja. Nah, ternyata karena pengeluarannya cuma 1 aja. Di sini itu kita cuma mengandalkan pengguna yang harus sering memasukkan data ya, supaya performa dari aplikasi atau platform ini bisa maksimal. Karena kita juga nggak bisa prediksi tuh, misal hari apa yang kosong gitu tergantung pengguna, harus ingat sendiri juga gitu. Misal ya bisa dilihat juga lah sendiri dari sini. Misal kalau dari 1 hari ini terlalu sedikit, ya mungkin pengguna juga bisa sadar, ada yang saya lupa masukkan kayaknya di tanggal 17 ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal lihat saja, misal di sini berarti tanggal 2025, bulan 12 tanggal 17. Berarti misal kalau kita masukkan data baru di historik lama yang kita lupakan, ya sebelumnya kita ganti dulu buat tanggalnya ya. Ini tanggal 17. Oke. Misal jam 10 lah. Jadi ini bagusnya kita punya juga entry tanggal yang bisa berubah ya. Tinggal kita ganti aja. Misal itu kita beli parfum 100.000 mungkin, parfumnya yang 50 ml kan. Parfum premium ya. Online. Misalnya TikTok lah. Nah, di sini nggak akan kelihatannya karena historik lama, tapi untuk perubahannya bisa kita cek di historik bulan lalu tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat tanggal 17 sudah agak naik ya, karena tadi kita sudah masukkan nih historik baru untuk update yang kelupaan gitu. Di sini juga ada semacam chart ya, ada pie chart sama block chart seperti ini untuk menampilkan historik pengeluaran lebih bagus ya. Jadi tidak perlu kalian lihat per angka-angkanya begini. Ini kalian bisa lihat melalui bar chart begini, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu. Kalau yang pie chart ini dia pisahkan itu kategorinya dari pengeluaran ya. Jadi misal bulan ini tuh berarti mayoritas dia ke bills, ini nomor 1. Yang kedua itu leisure. Yang ketiga tuh health, kesehatan. Ini makanan dan minuman gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat lah tiernya itu yang paling tinggi pengeluaran bulan ini ke mana gitu. Ini kalau misal bulan Januari itu kebanyakan dia ke shopping. Itu jadi jadi kalau pengguna rajin untuk menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan seperti ini, historik keuangan akan lebih jelas dan pengguna akan aware juga dengan pengeluarannya. Jadi bisa lebih bijak dengan pengeluarannya supaya tidak mengeluarkan uang di hal-hal yang tidak terlalu penting lah gitu. Ya di sini juga ada fitur untuk lihat lebih detail ya. Misal kalau membandingkan 2 kategori saja. Misal belanja sama makanan gitu, habisnya berapa banyak sih kira-kira, kebanyakan mana gitu, makan sama minuman dengan bills ya, tagihan bulanan. Ternyata tagihan bulanan lebih banyak daripada makanan gitu. Ini bisa kalian klik-klik juga ini untuk exclude kategorinya kalau ada yang kalian mau bandingkan. Oke, jadi rekapnya gitu aja ya. Ini saya bikin sederhana saja prototipenya, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk digunakan secara real ya, real use case begitu. Karena ini sudah termasuk fitur yang sangat simple dan gampang sekali untuk diimplementasikan karena tidak perlu login page, tidak perlu online. Jadi bisa juga disimpan secara lokal di penyimpanan pengguna, misalnya mau disimpan di penyimpanan HP atau mau disimpan di penyimpanan laptop juga tidak terlalu masalah. Kalau di sisi codingan dia ya, nih, di sini dirancang itu menggunakan PHP dan front end-nya itu pakai React dan database-nya tuh disimpan secara offline seperti ini lewat SQL. Jadi lumayan mudah untuk menyimpan data karena ini menggunakan SQLite juga. Di platform desktop itu tidak perlu menjalankan server database ya, misal kayak Laragon atau Exam itu tidak perlu.
Jadi ini dia simpan secara lokal sendiri otomatis kalau platform ini dijalankan gitu. Jadi sekalinya kita jalankan ini bisa masuk langsung ke halaman utama di localhost ini. Itu database-nya juga sekaligus bersiap-siap untuk menyimpan menampilkan data. Jadi dari fungsi di belakang dari backend sekaligus sama frontend sudah dirancang memang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan platform ini ya. Jadi diaplikasikan dalam backend pun gampang. Misalnya kita mau deploy itu sudah dipermudah, dan frontendnya pun navigasinya juga sudah dipermudah karena fiturnya minimalis dan tidak ada juga yang ribet gitu. Tidak perlu tutorial, ini tinggal lihat saja langsung begini, bisa langsung tahu ini gunanya apa gitu. Paling ini yang tersembunyi kayak begini nih, ini kalian paling harus belajar sendiri juga ya, ini gunanya apa gitu. Jadi begitu saja dulu untuk demo dari platform kami. Jadi ya kesimpulannya ya simpel saja ya, ini platform untuk mencatat pengeluaran gitu dengan fitur yang dirancang untuk kemudahan pengguna. Oke, kita akan tutup dengan segmen terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian kesimpulan ini. Dan terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Insinyur Hasmina Tarimokui, STM PhD sebagai dosen pengampu yang telah membimbing kita selama ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abrian Kaisar Forosi dengan NIM S1124071. Dan di kelompok ini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulannya. Oke, jadi langsung saja ya. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi Minifin merupakan website pencatatan keuangan sederhana berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna atau user, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, dalam mencatat serta memantau pengeluaran harian secara mudah dan terstruktur, aplikasi ini juga dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan pencatatan keuangan yang sering terabaikan akibat sistem yang terlalu kompleks ataupun pencatatan manual yang tidak konsisten. Nah, melalui fitur pencatatan pengeluaran, pengelompokan kategori, riwayat transaksi, serta ringkasan dan laporan pengeluaran bulanan, Minifin ini membantu pengguna memahami pola keuangan pribadi dan meningkatkan kesadaran finansial. Penerapan prinsip Human Computer Interaction atau HCI menjadikan antarmuka atau UI dan juga alur penggunaannya itu sederhana, nyaman, dan mudah dipahami, sehingga pengguna atau user dapat mengelola keuangan secara lebih bijak tanpa merasa terbebani. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, dan saya mewakili rekan-rekan sekelompok saya yang mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan dan menonton beberapa penjelasan dari kami. Dan khususnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Insinyur Hasminata Harimokui STM PhD sebagai dosen pengampu yang telah atas segala bimbingan dan arahannya selama ini. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.